Baru dihidupkan kok tiba-tiba banyak asapnya dari sini ya. Wah, ini tanda-tanda mesin mau jim sepertinya. Di video kali ini kita akan coba servis mesin diesel lagi yang tiba-tiba keluar asapnya dari belakang ya. Jadi ini mesinnya baru saja kita servis dan baru saja kita hidupkan dan langsung keluar asapnya seperti ini. Jadi keluhannya pemiliknya ini datang, dia bilang tenaga mesinnya masih ada ya, masih kuat, tetapi dia bilang minta sekur klepnya, kemudian otomatis gasnya masih kurang nangkap kata dia ya, atau kurang respon katanya. Jadi kita minta di sekur klepnya, kemudian setel otomatis gubernurnya, agar kalau masuk beban itu responnya langsung narik sendiri ya gasnya. Jadi ini mesin sudah lama juga kita hidupkan, tetapi dia tidak ngejim ya. Jadi ini salah satu tanda-tanda kalau mesin diesel itu mau jim jika dia keluar asap seperti ini ya. Tetapi ini dia tidak jim karena ini sudah lama juga kita hidupkan dari tadi. Lalu indikator olinya naik di sini ya, kekuatannya pun cukup sedang ya, tidak kuat. Kalau kuat dia bisa jadi dia tumpat. Kalau ini kan sedang, jadi dia otomatis olinya itu lancar menyirami kur asnya. Dan karena ada gejala asapnya seperti ini, bisa dipastikan bahwa penyebabnya bukan dia minta sekur ya atau setel otomatis gubernurnya saja, tetapi ini ada di bagian mesin yang di dalam yang masih bermasalah. Jadi kita minta untuk dibongkar lagi mesinnya. Kita akan coba hilangkan asapnya dulu ya. Jadi karena asapnya ini bisa mempengaruhi tenaganya juga. Jadi kita akan coba periksa saja. Setelah dibuka ternyata terlihat banyak asapnya ya. Dan ini di bagian metalnya dia tidak panas ya atau tidak kering karena dia basah oleh siraman olinya. Dan ini klepnya yang sudah kita sekur tadi ya. Jadi klepnya ini saya ganti dengan yang baru. Kemudian packingnya terlihat masih baru ya, masih ada bekas garis olinya. Dan klepnya tadi kita ganti karena dia sudah tajam ya, sudah runcing kepalanya. Kemudian bos klepnya juga sudah kita ganti juga. Kemudian di bagian linernya di sini memang agak longgar juga ya, tetapi karena pemiliknya tadi dia cuma pesan seperti itu, jadi tidak kita ganggu-ganggu di bagian ini ya. Dan ternyata setelah kita hidupkan baru ada terasa kebocoran kompresi ya, karena ada asapnya yang bocor sudah mulai masuk ke dalam mesin dan keluar melalui ventilator udaranya yang ada di belakang. Jadi ini salah satu kebocoran kompresi ya, dan bisa juga dia asapnya keluar jika pistonnya retak. Tetapi kalau suaranya tidak notok itu bukan bagian pistonnya ya. Jadi kalau pistonnya suaranya bisa notok-notok suaranya kalau digas. Dan untuk metalnya di sini memang sudah agak tipis ya, tetapi ini tipisnya karena faktor pemakaian, karena olinya lancar. Jadi bukan dia karena terkikis karena oli yang berkurang ya. Jadi ini memang minta ganti, nanti kita akan ganti dengan yang baru karena ini sudah lama juga dipakai. Dan kalau yang ini adalah bagian metal yang berikutnya ya. Jadi dia kan ada dua potongan metal, dan ini juga sama ya karena tipis pemakaian juga. Lalu untuk ring pistonnya di sini sudah lembut ya, kalau kita tekan sudah agak lembek dia. Jadi ini menandakan bahwa kekuatan ringnya sudah jauh berkurang ya dari sebelumnya, dan ini bisa menyebabkan asapnya tadi dia masuk ke dalam bak mesin lagi ya, sehingga dia bisa keluar ke belakang. Jadi dia tekanan kompresinya jadi berkurang dan tenaganya bisa jadi berkurang juga dia ya, karena ring pistonnya ini sudah lemah. Setelah kita buka linernya, di sini bisa kita lihat ya, ada paretan yang lekuknya berbeda ya dari yang di belakang. Ini menandakan bahwa bagian linernya tadi sudah termakan ya, karena ada perbedaan antara permukaannya. Nah, di bagian yang hitamnya ini dia tidak terkena piston ya, ring pistonnya. Kemudian di bagian yang bersihnya itu dia terkena ring piston sehingga dia terkikis dan dia membentuk agak lekuk ke dalam dia sedikit. Dan kalau untuk diesel combine itu tenaga mesin harus sekitar 80% ya dari kekuatan barunya. Jadi kalau sudah lama dia bisa jadi menyebabkan mesinnya tidak enak dipakai ya. Jadi mesin diesel combine ini memang performanya memang harus kuat tenaganya agar dia enak dipakai. Sedangkan yang baru dia kadang saja bisa cepat rusak ya, apalagi yang sudah lama seperti ini. Tadi saya coba rumah linernya itu agak longgar ya ke dalam. Kita coba lagi ya dengan yang lamanya apakah memang agak longgar atau tidak. Dan ternyata memang rumah linernya agak longgar ya, bisa diangkat ke atas dan ke bawah. Jadi memang sepertinya memang bawaan mesinnya memang sudah begitu ya, jadi tidak masalah.
Dan ini tidak perlu menggunakan baut lagi ya, jadi sudah rata permukaannya. Jadi ada yang sulit, ada juga yang mudah dipasang ya. Jadi kalau mudah dipasang tidak perlu menggunakan baut dekselnya lagi. Sambungannya kita geser ke samping, kemudian baru kita pasang ring yang besarnya ya. Jadi tidak kita samakan sambungan dengan ring yang besarnya dengan sambungan pirnya. Jadi kita bedakan dia ya setengah. Ring yang ketiga dia berwarna hitam ya permukaannya, kemudian nomornya kita arahkan mengarah ke atas ya. Jadi kalau dia Kubota atau dia TS dia ada lekukan sedikit ya di sebelah bawah, kemudian di bagian atasnya dia rata. Dan yang kedua juga berwarna hitam ya posisinya, tetapi dia biasanya di bagian atas dan bawah dia rata, tidak ada lekukan sedikit ya seperti Kubota atau TS. Tapi kalau dia untuk dompeng seperti ini dia biasanya sama aja ya posisinya, tidak ada seperti Yanmar TS. Dan yang paling atas dia ada berwarna putih ya di bagian pinggirannya. Nah jadi kalau yang kedua dan ketiga dia berwarna hitam posisi ring pistonnya. Dan sekarang metalnya sudah kita ganti, kemudian cap pistonnya juga sudah kita pasang ya di bagian pinggirannya kedua-duanya. Dan ujung lancipnya ini kita arahkan ke atas ya, ujung lancip pada pistonnya tersebut. Jalur ring pistonnya kita buat berlawanan arah ya satu sama lain, jangan disamakan dengan sama posisi ring pistonnya. Dan packing dekselnya di sini kita ganti lagi ya dengan yang baru. Lalu dekselnya di sini tidak kita apa-apakan lagi ya, karena ini kan sudah baru kita sekur klepnya, kemudian sudah kita ganti klep, lalu sudah kita ganti bos klep juga. Jadi di sini tinggal kita pasang lagi setelah kita bersihkan. Dan jika kalian suka videonya, dukung channel ini ya dengan cara berikan like dan komentar agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya di channel ini. Dan sekarang kompresinya lebih kuat lagi ya, tekanannya membaliknya sudah mulai lebih terasa daripada sebelumnya. Oke sobat diesel, untuk mesinnya sekarang sudah kita pasang semua ya komponen-komponennya. Jadi airnya sudah kita isi, kemudian kita akan coba cek apakah ada keluar asapnya dari ventilator udara yang ada di belakangnya. Kemudian kita akan coba apakah tenaganya bagaimana ya, kita akan coba tes nanti. Jadi setelah kita hidupkan ternyata asapnya tidak ada ya, berbeda pada sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu kita hidupkan langsung saja hidup, dia langsung banyak asapnya. Dan sekarang kalau kita hidupkan dia tidak ada asapnya ya, berbeda sekali dengan yang sebelumnya. Jadi kita akan coba panaskan aja dulu ya mesinnya.
Oke sobat diesel, akhirnya setelah kita hidupkan beberapa saat, kemudian kita coba tes lagi, ternyata sudah tidak ada lagi asap yang keluar dari ventilator udara yang ada di belakang ya. Dan itu adalah salah satu tanda bahwa mesin diesel itu dalam keadaan baik ya. Jadi kalau kita hidupkan tidak ada asap di belakang ventilator, dan itu memang seharusnya seperti itu dia. Oke sobat, mungkin ini aja dulu ya video kali ini tentang servis mesin dieselnya. Semoga bisa bermanfaat. Dukung channel ini ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.